Selamat pagi, Salam Bapak Ibu. Mari sama-sama kita pagi hari ini menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan yang sudah kita terima. Dan kita hendaknya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kita menggunakan setiap waktu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mari kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami menaikkan syukur kami karena kami menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Pagi hari ini ya Bapa di surga, sebelum memulai segala aktivitas kami mohon supaya Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Dan semoga ya Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai dan menolong akan kami, memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami di hari ini dalam segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, ada satu bacaan di dalam Matius pasal yang kelima. Jika saudara-saudara membuka Alkitab, maka saudara-saudara akan menemukan di sana ada begitu banyak ungkapan atau kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk para murid pada waktu itu. Berbahagialah atau bahagia adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa tujuan dalam hidup manusia itu adalah mencari dan terus mengejar kebahagiaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Kita selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan itu. Manusia itu saudara selalu berpikir jika dia memiliki ini, itu dan sebagainya, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Misalnya memiliki banyak uang atau memiliki barang elektronik yang paling modern, paling mutakhir saat ini, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai rumah yang bagus, usaha yang lancar, atau mencapai prestasi tertinggi dalam studi ataupun dalam pekerjaan, maka itu menjadi kebahagiaan atau tujuan dari hidupnya. Nah, mengalami kebahagiaan itu saudara memang menjadi idaman dari setiap orang, dan hal tersebut tidaklah salah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan saudara, kebahagiaan dalam hidup itu tidak melulu soal hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas. Di dalam satu kesempatan ketika Tuhan Yesus bertemu atau mengajar para muridnya, kemudian ia mengatakan, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah kepada semua atau murid-murid yang ada pada waktu itu. Nah saudara, kata Yunani untuk berbahagialah itu adalah makarios. Kata ini saudara-saudara secara harafiah itu berarti berbahagia atau terberkati. Orang Yunani saudara-saudara memakai kata ini misalnya untuk memuji orang yang mempunyai anak-anak yang baik atau orang yang mempunyai harta yang banyak. Sedangkan untuk orang-orang Yahudi, kata ini, kata makarios atau kata berbahagialah ini dipakai untuk mereka yang mempunyai anak-anak, secara khusus anak-anak laki-laki. Atau kata berbahagia ini juga dipakai untuk orang-orang yang mengalami keberuntungan. Nah, jadi umumnya saudara, yang perlu kita sama-sama perhatikan bahwa kata ini, kata berbahagialah, kata makarios ini dipahami sebagai gambaran seseorang yang disayang dan diberkati oleh Tuhan, sehingga karenanya orang tersebut merasakan kebahagiaan. Sekali lagi, kata makarios ini dipahami sebagai gambaran dari seseorang yang disayangi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga karenanya dia merasakan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata makarios ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengawali
rangkaian pengajaran yang kemudian disebut khotbah di bukit. Tetapi berbeda dengan ukuran yang umumnya dipahami dunia mengenai kebahagiaan. Yesus justru mengajarkan hal-hal yang nampak berlawanan dengannya. Misalnya bagi Yesus yang disebut Makarios, orang yang diberkati dan berbahagia, bukanlah pertama-tama orang yang kaya secara materi, melainkan justru mereka yang miskin di hadapan Allah. Bukan pula orang yang mengalami sukacita karena mencapai ini dan itu, melainkan mereka yang berduka cita. Dengan ucapan-ucapan bahagia yang kemudian muncul dalam perkataan Yesus, maka mau ditegaskan kepada kita sekalian bahwa kebahagiaan umat Allah itu bukanlah kebahagiaan yang baru dialami di waktu mendatang saat akhir zaman itu, melainkan dapat dialami dan juga dirasakan dalam hidup sekarang ini, termasuk dalam keadaan yang secara manusiawi justru tampaknya berlawanan dengan kelaziman kebahagiaan duniawi. Nah, saudara, ketika hal ini disampaikan kepada orang banyak yang datang dari berbagai tempat, termasuk yang berasal dari luar Israel, itu berarti saudara, siapapun dapat mengalami kebahagiaan. Tidak hanya umat Israel sebagai umat pilihan Allah yang dapat mengalaminya, tetapi semua orang yang mendengar pesan itu, termasuk kita. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Amin.